Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Shalom. Saya mau sapa yang sebelah kanan saya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebelah kiri saya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bersama saya suka katakan shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sungguh hari ini adalah hari yang bersuka cita kalau kita semua boleh hadir kembali di tempat ini. Setelah 1 minggu kita berpisah, kita bersama-sama kembali memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini pada hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara sekalian hadir pada malam hari ini, boleh merasakan sukacita Tuhan hari ini, boleh lambaikan tangannya. Sekali berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu lalu saya nonton sebuah film, menceritakan kisahnya adalah seorang karyawan, dia bekerja di sebuah hotel. Karyawan tersebut diwajibkan untuk selalu tersenyum kepada tamu-tamunya. Di sana ada 2 tipe orang yang tersenyum. Pertama, tersenyum karena terpaksa karena pekerjaan. Yang kedua, tersenyum karena dia merasakan sukacita. Nah, orang yang kedua ini, dia selalu tersenyum setiap saat meskipun pada suatu waktu dia selalu ditekan, ditindas oleh teman-temannya atau dijudesin sama atasnya, tapi dia tetap memutuskan untuk tetap bersukacita dan dia tetap bersenyum. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersukacita adalah suatu keputusan, bukan hanya sekedar perasaan. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, adalah suatu keputusan bagi kita untuk mau tetap bersukacita. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau bersukacita malam hari ini? Sekali lagi boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Dan sambil bangkit berdiri, saya mau ajak Bapak Ibu kita tepuk kiri kanan, katakan, engkau diberkati Tuhan, berikan senyum yang termanis buat saudara-saudara kita. Dan mari firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Biarlah sungai sukacita Tuhan malam hari ini boleh mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita mengatakan, sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kita. Sungai cintamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Bapak Ibu, kita tadi katakan kita mau memutuskan untuk bersukacita, amin. Lagu ini ada gerakannya, saya mau ajak Bapak Ibu kita menari buat Tuhan malam hari ini. Tanggalkan rasa sungkan, malu, kita semua malu buat Tuhan, kita nggak perlu malu buat Tuhan. Kita semua mau sungguh menari, kita mau ekspresikan diri kita malam hari ini, amin. Dan sekali lagi kita akan nyanyikan pujian ini, teman-teman singer akan contohin gerakannya, mungkin masih ada yang lupa, kita bersama-sama akan menari buat Tuhan. Sambil bertepuk tangan kita mau menari, biarlah sungai sukacita Tuhan sekali lagi mengalir dalam kehidupan kita, mengalir dalam hati kita malam hari ini. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kami menari buat Tuhan. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Mengalir ke kanan 4 kali ya, ke kanan dulu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Bisa ya, sekali lagi sungai sukacita Tuhan. Mari bersama katakan, sungai sukacitamu mengalir dalam. Yang keras. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Mari mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikuti-Mu Tuhan
sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku Sebab hanya penuh. Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku Berikan penuh. tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sebab kita percaya sungai sukacita Tuhan boleh terus mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu silahkan duduk. Kita yang telah menari buat Tuhan, kita yang telah bersorak-sorai buat Tuhan. Mari saat ini saya mau ajak Bapak Ibu kita mau tenangkan hati kita. Kita mau teduh di hadapan Tuhan. Dan kita mau buka dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena anugerah dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memanggil kami satu persatu untuk boleh hadir pada malam hari ini. Menyatakan kerinduan-Mu akan atas kami untuk boleh memuji dan menyembah Engkau. Saat ini, malam hari ini kami membawa hati kami kepadamu. Kami menyatakan bahwa Engkaulah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Kami tak bisa membalas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami, selain kami memuji dan bersyukur kepada Engkau. Malam hari ini, dengan segenap hati kami membawa hati kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah pujian kami, inilah hormat kami yang kami naikkan hanya kepada Engkau. Karena Tuhan Allah kami yang tetap setia bersama dengan kami, yang terus-menerus menuntun setiap langkah kehidupan kami. Ini hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah syukur kami di hadapan-Mu. Dan dengan bersama-sama dengan segenap hati, kami mengatakan Tuhan yang tolak, Bapa kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Inilah hati kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya Benar Tuhan. Dengan apakah kami dapat membalas kasih setia Tuhan, selain kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk kasih-Mu yang memulihkan, kasih-Mu yang menyembuhkan, kasih-Mu yang membebaskan hidup kami. Inilah pujian kami, inilah syukur kami yang kami naikkan hanya kepada Engkau. Hanya Kaulah Bapa kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang
hidup kami di hadapan-Mu. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup. Bersama dengan segenap hati katakan, Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Dengan tangan yang terangkat kami mau katakan, dengan segenap hati kami katakan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bapak Ibu, dengan mata yang tetap tertutup, saat ini kita mau bayangkan segala apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sampai hal yang terkecil apapun kita mau ingat-ingat saat ini. Dan mari dengan tanpa memperdulikan kiri dan kanan kita, mari Bapak Ibu kita mau bersyukur secara serentak. Mari angkat suaramu saat ini, katakan rasa syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk keluarga yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk pekerjaan, untuk usaha yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tanpa batas, cinta-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah setiap pujian kami, inilah rasa syukur kami, inilah rasa hormat kami. Kami mau sungguh-sungguh terus belajar mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Inilah pujian kami, inilah syukur kami. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Pujian hormat hanya bagimu. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kami, Yesus Kristus. Karena Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami, Kaulah Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami puja, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya! Sekali lagi kita sorak-sorai meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, jika Allah ada di pihak kami, siapakah yang dapat melawan? Kita percaya malam hari ini, kami sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan setiap musuh. Dan malam hari ini, kami berdiri di atas iman, kepercayaan akan Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah perisai kami dalam kehidupan kami. Haleluya! Ayo bersama katakan, Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. amin. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Karena Engkaulah sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Berpujilah Engkau Raja, segala raja. Pujilah namamu, Kaulah Tuhan kami, Kaulah kekuatan kami, Kaulah gunung batu dan perisai kami. Kami diberikan kuasa malam hari ini. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan Di musuh mana di bawah kaki. kami pakai kuasa daripadamu. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Jika Allah ada, Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi sekali lagi kami katakan, Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sama-sama kami angkat hati kami. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Kami bertepuk tangan, kami katakan, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala dengan segala hati kami raja. katakan, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. pujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Pujilah namamu. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sambil bertepuk tangan kita katakan, Kaulah Tuhan kami, Kaulah gunung batu kami,
Kaulah kekuatan kami, kaulah perisai kami. Bersama Engkau kami tidak perlu takut. Dan bersama-sama kami mengatakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. sekali lagi sambil bertepuk tangan kami katakan, Kaulah Kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. yang percaya Tuhan jaminan hidup kita, berikan tepuk tangan. Katakan haleluya. Sungguh kami percaya, Kaulah kekuatan kami. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Dan bersama-sama kami katakan, Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. karena Engkau yang menopang kami Tanganmu menopangku, untuk jalani setiap kehidupan ini. jalani kehidupan. Kau angkat kami, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. kami bertemukan, katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. sekali lagi kami katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Kaulah jaminan hidup kami. Yesus, jaminan hidupku. Katakan dengan penuh iman, Yesus, jaminan hidupku. Kaulah kekuatan kami, Kaulah gunung batu kami, Kaulah jaminan hidup kami. Kami tidak akan pernah takut, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, Kaulah dahsyat, Kaulah sungguh agung, Kau sungguh mulia. Inilah setiap pujian kami. Silakan duduk Bapak Ibu. Inilah pujian kami, inilah hormat kami kepadamu. Kami yang telah bersorak-sorai malam hari ini, kami mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kami menenangkan diri kami saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami menyatakan kerinduan kami akan hadirat Tuhan. Seperti Engkau yang mengajak 3 orang murid naik ke Gunung Tabor. Murid-Mu mengatakan sungguh indah tinggal di tempat ini. Alangkah indahnya tempat ini. Malam hari ini kami juga rindukan tempat itu ya Tuhan, itu hadirat-Mu. Kami ingin katakan malam hari ini Tuhan sungguh indah kalau kami boleh tinggal di hadirat Tuhan. Ini kami yang telah Tuhan selamatkan oleh kuasa darah Tuhan. Kami yang telah dibebaskan oleh darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Malam hari ini kami bawa hati kami. Kami bawa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami masuk ke hadirat Tuhan dengan segenap hati kami,
dengan mata hati yang tertuju kepadamu. Engkau hadir, Engkau menjamah setiap hati kami. Karena hadirat Tuhan sanggup menyembuhkan. Hadirat Tuhan sanggup membebaskan. Hadirat Tuhan sanggup memberikan kami kelepasan. Ini hati kami Tuhan. Inilah pujian kami. Inilah sembah kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Terima kasih. Kau layakkan kami. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Mengalir dalam hidup kami. mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih buat berkat salib-Mu dalam kehidupan kami. Kami yang telah ditebus oleh Engkau Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat Inilah kudus. pujian kami. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkan kami. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian katakan dengan segenap hati. Oleh kuasa darah-Mu, Nyatakan dengan segenap hati. tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
biarlah di tengah keheningan ini kiranya Engkau berkenan berbicara bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih kalau kami boleh bersama-sama naik ke Gunung Kudus-Mu Tuhan. Menikmati indahnya tinggal diam bersama dengan Engkau. Kami yang telah memuji dan menyembah Engkau, kini tiba giliran Engkau yang berbicara bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah kirim anak-Mu, Bapak Yosef Endang Senjaya yang telah berhadir bersama-sama di tengah-tengah kami malam hari ini. Berkat-Mu, urapan-Mu turun atas anak-Mu ini. Berbicaralah pada anak-Mu ini ya Tuhan. Setiap apapun yang Kau rindukan bagi kami di tempat ini. Dan biarlah kami dapat duduk dengan diam dan tenang. Seperti Maria yang duduk diam mendengarkan setiap perkataan-perkataan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Ibu Bapa, teman-teman, dan juga adik-adik terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Shalom. Juga di sini ada adik-adik kecil tadi 2 orang. Ya, biarkanlah firman Tuhan bisa menyerap bahkan pada saat adik-adik kecil ini sedang tidur ya. Sejak dari kecil di dalam rahim katanya harus mendengarkan Beethoven, Mozart. Kalau saya sampaikan jangan. Selain dari Beethoven, Mozart, coba dikasih audio Bible. Dengarkan. Biar nanti setelah itu 27 tahun kemudian, tidak ada lagi krisis panggilan pastor dan krisis panggilan biarawan-biarawati. Karena sejak dari kecil, baby ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Amin ya. Maka ibu-ibu atau adik-adik yang mengandung, coba dengarkan audio Bible, biarkan meresap dan bayi dalam rahimmu merasakan kenikmatan kebenaran dari firman Tuhan ya. Teman-teman semua yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan, selamat malam. Salam sehat, salam bahagia, dan tetap gembira. Senang sekali bisa berada di sini setelah 3 tahun lebih kalau tidak salah. Atau 4 tahun mungkin ya. Biasanya di atas di sini melihat seperti helikopter look ke sana. Sedang apa di sana? Sekarang kita melihatnya seperti sekarang ini saja ya. Kita rakyat Indonesia saat ini sedang dalam masa syukur luar biasa. Bahkan kita semua ada yang pakai baju merah putih. Ini dalam rangka ikut mensyukuri rahmat kasih karunia Tuhan akan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Usia 78 kalau misalkan di KTP ditulisnya sudah seumur hidup. Enggak usah ganti-ganti lagi. Seperti IKTP sekarang ya, yang sudah tidak bisa dibaca karena sudah buram semuanya, juga dibilang seumur hidup. Tetapi kalau misalkan dari usia psikologis itu kan usia historis ya, 78. Tapi kalau usia psikologis, saya usia 61 tahun, tapi semangatnya 16 tahun.
Semangat 16 tahun. Tadi Pak Iwan bilang begini, rasanya yang dorong kiri, kanan, cuman kita berdua Pak Yes katanya. Yang lain di belakang gak ada yang kiri, kanan. Ya, kita berdua semangatnya masih semangat belasan tahun ya Pak Iwan. Iya, yang lain di belakang semangatnya sudah semangat lansia. Teman-teman semua, kita diajak untuk menikmati malam ini satu pewartaan. Panitia mengatakan seperti ini, koordinasi di sini mengatakan bulan Agustus adalah berbicara tentang kemerdekaan. Merdeka. Merdeka seperti apa? Apa sih yang namanya merdeka? Apa sih artinya merdeka? Teman-teman semua, merdeka berarti yang pertama, itu suatu kondisi yang tidak lagi ada ketidakbebasan, tidak dalam kondisi ketidakbebasan untuk melakukan sesuatu, artinya kita bisa bebas melakukan sesuatu. Itu merdeka. Yang kedua, merdeka berarti tidak lagi dalam kekangan dari sesuatu yang sangat kuat. Dan ketiga, penting sekali, merdeka artinya kita dalam kondisi tidak sebagai hamba. Kalau zaman dulu, hamba itu dibeli dan dibayar lunas. Tidak mempunyai hak hidup lagi. Jadi kalau tuannya berkata, mati, dia mati. Hidup, dia hidup. Pergi, dia pergi. Enggak boleh makan, enggak boleh makan. Itu artinya hamba. Hamba begitu luar biasa sehingga ketika merdeka dikatakan ketika merdeka tidak lagi sebagai hamba tetapi sebagai pribadi yang bebas. Dan yang terakhir ini penting sekali yang sesuai dengan pemberitaan firman malam ini. Yaitu merdeka adalah satu kondisi tidak dalam cengkeraman, tidak dalam kondisi keterikatan. Maka permenungannya malam ini adalah merdeka dari keterikatan. Nah, kalau kita sudah tahu apa arti kata merdeka, merdeka dari keterikatan, pertanyaannya adalah seperti ini. Apa makna merdeka yang tidak lagi dalam kondisi keterikatan bagi kita semua? Orang-orang yang disebut anak-anak Allah, orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan. Setuju kita anak-anak Allah? Setuju ya? Setuju kita telah ditebus oleh Yesus Tuhan? Maka kita diajak malam ini untuk merenungkan, menghayati, dan nanti mewujudkan dalam tindak hidup kita sehari-hari. Apa itu artinya merdeka dari keterikatan? Keterikatannya dari apa? Kan tadi dibilang merdeka dari keterikatan ya. Keterikatan yang model apa? Dari apa dan bagaimana? Dan jikalau kita telah mengetahuinya, apakah kita nanti mau bertindak? Mewujud nyatakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Malam ini izinkan saya mewartakan kabar baik kerajaan Allah dan kita izinkan Roh Kudus berkarya bagi kita semua. Agar bukan apa yang keluar dari mulut ini saja, tapi biarlah Roh Kudus membuka akal budi. Ingat, perlu akal budi. Gereja Katolik mengatakan manusia ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Ada akal budi dan ada iman. Enggak boleh kita bilang, oh aku hanya beriman tanpa akal budi. Enggak, gereja Katolik tidak mengatakan ini. Kalau orang berkata, yang penting aku percaya dalam iman. Enggak. Katekismus gereja Katolik mengatakan tidak demikian. Tegas. Sumber mengajar gereja Katolik. Yaitu Katekismus gereja Katolik KGK mengatakan bahwa iman harus disertai dengan
akal budi. Sebab kalau orang hanya beriman saja, imannya buta, dia akan menjadi kaum fundamentalis. Yang gak mau mendengarkan suara-suara benih-benih iman, benih-benih keadilan, benih-benih kebenaran dari orang lain. Karena berkata, aku yang paling benar, yang lain salah. Tapi kalau kita hanya memakai akal budi, maka kita menjadi orang-orang yang sangat sombong karena kekuatan pengetahuan. Maka jangan kaget, banyak orang yang sekarang tidak percaya ada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, di mana Tuhan? Yang kedua, ada orang yang percaya Tuhan, tapi dia bilang, ya udahlah Tuhan, memang apa lagi Tuhan? Gak percaya akan kebesaran, kekuatan, kedikjayaan Tuhan seperti lagu yang tadi pujian kita naikkan ya. Allah sumber segalanya, segala kuat kuasanya, hebat luar biasa, dikjaya. Orang-orang yang tidak percaya akan kekuatan Tuhan semakin banyak saat ini. Mari kita mau buka akal budi kita dan buka hati kita, iman kita, agar nanti kita benar-benar merdeka dari keterikatan. Keterikatan seperti apa? Agar Anda dan saya semua bisa menjadi anak-anak Allah yang hidup menjadi anak-anak sejati yang merdeka dari keterikatan segalanya. Mari berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Engkau boleh kumpulkan kami malam ini. Dalam satu persekutuan iman penuh pujian dan doa. Walaupun kami tahu masih banyak teman-teman persekutuan kami yang biasanya hadir. Tidak hadir saat ini. Kami percaya Engkau akan menggerakkan Roh Kudus-Mu, membawa mereka kembali memenuhi setiap bangku-bangku dalam ruangan ini, meluber ke kiri ke kanan, bahkan sampai ke tangga luar sana Tuhan. Kami mau doa ini Tuhan, karena kami mau mendengarkan suara-Mu berbicara. Apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami semua termasuk aku sendiri. Merdeka dari keterikatan. Agar sepenuhnya nanti kami menjadi manusia merdeka yang sejati dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kitab Ibrani bab 12 ayat 1b berkata seperti ini. Pendek saja. Ya. Kitab Ibrani bab 12 ayat 1b, dengarkan baik-baik ya. Kalau bisa di itu ada agar kita bisa baca bersama-sama ya. Kitab Ibrani bab 12 ayat 1b berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, penuh iman, karena kita mau dimerdekakan. Ya, 3, 2, 1. Nah, itu satu A-nya sebetulnya. Enggak kenapa? Lanjut ya. Mari kita sekali lagi baca ya. 3, 2, 1. Kayak main roller coaster, kejar-kejaran, ya. Oh ada benderanya itu ya. Oh, saksi itu bahasanya ya. Oke. Kita ulangi 3, 2, 1.
bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dikatakan, tanggalkan semua beban dan dosa. Tanggalkan itu artinya begini. Kalau saya memakai jubah, saya lepas, saya tanggalkan. Gitu ya. Tanggalkan, lepaskan, buang jauh-jauh. Kita diminta seperti itu. Kitab Ibrani mengatakan seperti itu. Tanggalkan, lepaskan, buang jauh-jauh. Jadi jangan dipakai lagi. Tetapi ingat, menanggalkan semua beban dan dosa itu enggak segampang yang kita omongin. Setuju? Setuju ya? Menanggalkan semua beban dan dosa itu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Padahal kita dikatakan supaya kita lepas dari keterikatan dan merdeka dari keterikatan. Kita diminta untuk menanggalkannya, melepaskannya, membuang jauh-jauh. Masalah utamanya, manusia, si aku, ini beban dosanya berlapis-lapis. Seperti bawang, tahu bawang merah? Jangan bawang putih, bawang merah. Kalau kupas bawang merah, pelan-pelan apa yang terjadi? Nangis ya. Sekali lagi, benar nggak? Bapak-bapak mah nggak ngerti ya. Yang ngerti ibu-ibu, oh ngerti bapak-bapak ya. Sekali lagi, mengupas bawang merah itu kan berlapis-lapis. Setiap kali kita kupas sedikit-sedikit, apa yang terjadi? Perih dan nangis. Wah, air mata. Itu yang terjadi bagi Anda dan saya, manusia. Manusia ini beban dan dosanya itu berlapis-lapis. Sebutkan, ngomong lagi yang keras. Dosa manusia berlapislah. Siapa yang setuju angkat tangan? Pura-pura. Orang Katolik memang paling rendah hati. Siapa yang setuju? Sepertiga. Siapa yang setuju? 2/3. Kalau nggak setuju dia dipanggil Tuhan, cepet dia naik ke atas ya. Teman-teman, dosa dan beban manusia berlapis-lapis seperti bawang. Maka ketika kita disuruh tanggalkan yang satu, sakit. Tanggalkan lagi, kupas lagi, perih. Tanggalkan lagi, kupas lagi, tambah perih. Sampai nanti yang paling siung, yang paling dalam. Saat itulah kita sudah nggak nangis lagi. Udah habis air matanya. Saya sering lihat di rumah. Kalau si ini ya, asisten rumah tangga, si bibi lagi ngupas bawang merah. Kan banyak tuh. Ya. Nangis. Kenapa bi? Bukan nangis sedih tapi nangis karena sakit mata. Teman-teman. Menanggalkan beban dan dosa itu tidak semudah yang diomongkan. Diperlukan perjuangan dan adanya kerjasama. Kolaborasi dari si aku ini, saya ini, dengan karya Roh Kudus. Dengan siapa? Jadi kalau Anda sendiri ingin menanggalkan beban dan dosa, tanpa berkolaborasi, tanpa bekerja sama dengan Tuhan dalam karya Roh Kudusnya, enggak selesai. Paling lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Enggak bisa sampai lapis yang terakhir. Kitab suci, berarti kitab suci kita ya, bukan kitab suci orang lain. Ya. Saya selalu membawakan dalam kitab suci kita, yang tentu ada deuterokanonikanya, dan juga ajaran resmi gereja Katolik yaitu katekismus gereja Katolik. Saya tidak mau membawakan apapun menurut pendapat saya, tidak. Karena pendapat saya bisa terkontaminasi. Tapi saya ingin menyampaikan apa
apa yang memang gereja ajarkan dan apa yang tradisi suci sampaikan pada kita. Kitab suci tegas memberi 3 makna kemerdekaan dari keterikatan bagi umat Kristen. Yang pertama, tadi kan ditanya, keterikatan apa? Bagaimana kan? Keterikatan yang pertama adalah merdeka dari keterikatan perbudakan atau perhambaan. Kita dibebaskan dari perbudakan dan dari perhambaan. Nanti kita jelaskan berikutnya ya. Yang kedua, merdeka dari keterikatan, ini yang bahaya. Sikap dan perilaku yang menjauhkan diri kita masing-masing pada Allah. Ini bahaya. Merdeka dari keterikatan sikap dan perilaku kita masing-masing. Yang bukannya mau mendekat kepada Yesus Kristus Tuhan, tetapi kita malah semakin jauh dari Dia. Kita mau ke sini, tapi yang kita lakukan adalah semakin jauh dari Tuhan. Itu keterikatan yang kedua. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Kok manusia yang diciptakan sempurna, yang kita kalau pujian, Hosana. Yang kita kalau pujian, Allah penuh berkat, Allah kuasa. Yang kalau kita berdoa bisa sambil meneteskan air mata. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Kamsya Jesus. Thank you Lord Jesus. Tapi kenapa kita punya sikap dan perilaku yang bisa menjauhkan kita? Itu karena harkat manusia. Hati-hati. Harkat manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai ciptaan yang sempurna. Diberikan harkat yang luar biasa sebagai manusia yang punya kehendak bebas. Bukan robot. Kalau cucu saya lagi mandi ini, ya di bak besar, dia bilang kungkung minta kura-kura. Kura-kura yang itu tuh diputer, gitu ya. Dikasih puteran jadi robot. Anda dan saya tidak begitu. Anda dan saya diberikan kehendak bebas. Hari ini kita mau ikut ke persekutuan doa, jam 17.30 cepet-cepet mandi. Atau pulang dari kantor kerja, gak sempet mandi. Cepet-cepet ke sini untuk nguber 18.30. Kehendak bebas. Anda pagi-pagi bangun, mau duduk dulu, mau santai, sambil atau Anda punya kehendak bebas untuk duduk, diam, bersimpuh, dan berkata, makasih Tuhan untuk hidup yang baru. Gak usah panjang-panjang. Gak usah panjang-panjang. Bagi usia 61 tahun seperti saya, kalau panjang-panjang ini udah ngebet mau ke pipis, ke toilet. Begitu ya Mbak ya, kita ya. Udah dol, cepet-cepet, makanya cepet ya. Terima kasih Bapak atas rahmat hidup yang baru, haleluya, amin. Nah. Anda juga bisa memilih dalam hidup bebas, jam 6 bangun, tidur dulu 6.30 masih pagi, dingin Bandung. Jam 7 masih orang tua saya bilang, mami saya bilang, rezeki kamu itu udah dipatok ayam. Mau dipatok ayam, diambil orang lain. Kehendak bebas, karena kehendak bebas itulah manusia kemudian memiliki apa yang dinamakan dengan kecondongan atau kecenderungan berbuat salah dan dosa. Udah masuk nih ruangan sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Pastor, dosa saya yang terutama adalah mulut saya yang sangat tajam pastor. Kalau ngomong pastor kepada pegawai, karyawan saya keras pastor.
Kalau saya ngomong kepada orang lain baik pastor, tapi kalau ngomong kepada suami atau istri saya, kok saya keras pastor. Pastor bilang dalam rahmat dan kasih karunia Bapa dan kuasa gereja, aku membebaskan engkau dari dosa ini. Makasih pastor. Keluar buat lagi. Itu adalah kecondongan manusia berbuat dosa. Makanya banyak waktu saya membawakan SHDR beberapa minggu lalu ya. 3 minggu atau 4 minggu lalu di sini di Bandung. Saya katakan saya ikut SHDR tuh sudah 13 kali. Ikut loh, bukan ngajar. Kalau ngajar kan sering. Ikut sebagai peserta, diam duduk begini. Dengar diem. Baik yang ngajarnya itu yang masih baru atau yang sudah senior. Saya diem. Sudah 13 kali. Ini bentar lagi ke 14 kali. Sebagai peserta loh. Kenapa? Karena sikap dan perilaku saya itu juga punya sikap dan perilaku dosa, beban berlapis-lapis. Makanya mengikuti SHDR, seminar hidup dalam Roh Kudus berkali-kali. Supaya kenapa? Setiap kali diingatkan, setiap kali diajar, setiap kali ditegur, setiap kali bukan ditegur lagi. Setiap kali kemudian dicurahkan kasih karunia Roh Kudus. Bukan berarti karena kita sudah di pengajar kita sombong. Tidak. Siapa yang di sini sudah ikut SHDR? Angkat tangan. Jangan ikut. Yang belum, angkat tangan. Tuh kan, lagi kan, enggak kan? Oh. Ikut ya. Kapan mau SHDR di sini? Cepet-cepet lah daftar sekarang ya. Yang sudah ikut 2 kali, 3 kali, ikut sampai belasan kali enggak masalah. Karena dosa kita memang berlapis-lapis. Dan kita itu mau tetap diperbarui dalam roh ya. Agar kita dimerdekakan dari keterikatan untuk berbuat dosa dan dosa. Ini dicatat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 405 dan 418 dikatakan bahwa manusia harus berjuang selama hidupnya untuk menundukkan kedagingannya. Ya, mengalahkan keinginan daging karena berlawanan keinginan roh. Yang kedua. Yang ketiga. Tadi kan pertama keterikatan, apa? Apa? Lupa. Perbudakan, perhambaan. Astagfirullahaladzim. Belum ada 10 menit udah lupa. Dicatat ya nanti ya. Catat nih. Ini renungannya dituliskannya ini, direnungkannya lebih dari 2 bulan ini. Salah lagi, sampai tadi di situ dibuang 2/3, cari lagi yang baru. Berdoa Tuhan, kepanjangan Tuhan, mau yang pendek aja sebab di sini Paulus saya tahu banyak yang lansia, yang sepuh Tuhan. Tolong yang pendek-pendek aja Tuhan. Dia bilang buang 2/3. Buset, udah capek-capek suruh buang 2/3 ya. Pertama dari perbudakan dan perhambaan. Yang kedua dari kecenderungan berbuat dosa. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan kemerdekaan sejati. Ini yang kita mau dapatkan. Apa itu kemerdekaan sejati? Merdeka dari keterikatan kebutaan untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. Nah ini yang susah. Kita sudah dibebaskan dari keterikatan, perbudakan, perhambaan. Sudah mulai dibebaskan dari keterikatan untuk berbuat dosa yang berlapis-lapis kecenderungan. Yang ketiga, agar kita dilepaskan, merdeka dari keterikatan, buta akan firman Tuhan. Ini berbahaya. Karena banyak orang kemudian bukan melihat kebenaran, tetapi pembenaran. Tahu? Kebenaran bukan pembenaran. Ingat nih, itu yang tiganya. Maka permenungan awal untuk kita semua. Apakah aku sudah benar-benar merdeka? Renungkan itu. Yang kedua, apakah aku
aku sudah benar-benar merdeka dalam Yesus Kristus Tuhan? Yang ketiga, apakah aku sedang berjuang mendapat kemerdekaan itu? Yang keempat, kemerdekaan apa yang sedang aku perjuangkan? Tutup matamu saat ini. Buka hatimu lebar-lebar, tutup matamu. Jangan pusingkan yang ada di kiri dan kanan. Renungkan saat ini, apa sih yang sedang mengikatmu? Engkau sedang khawatir dengan apa? Engkau sedang merasa tidak layak akan apa? Engkau merasa sedang kecewa dengan apa? Atau engkau sedang berjuang untuk mencapai apa? Gali lebih dalam dari hatimu saat ini. Jangan ragu dan jangan bimbang. Katakan kepada Yesus, Tuhan saat ini. Tuhan Yesus, ini loh yang aku masih terikat loh Tuhan Yesus. Ini loh yang aku masih terikat Tuhan Yesus. Apakah aku terikat akan dosa, beban, kesalahan, atau harapan-harapan yang berlebihan? Biarkan suara hatimu bersuara sepenuh-penuhnya. Agar suara Tuhan bisa masuk ke dalam akal budi dan imanmu, hatimu. Enggak sia-sia, pulang nanti keluar enggak sia-sia. Tapi Tuhan telah taruh dalam hatimu dan pikiranmu. Ini loh, aku kasih engkau begini. Sampaikan dan katakan sejujur-jujurnya. Tuhan, Kau dengar semua yang ada di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu di sini. Engkau yang mengerti mereka satu persatu karena Engkau memanggil nama mereka satu persatu Tuhan. Jangan ada satupun yang Engkau lewatkan. Kalau malam ini mereka sedang rindu melepaskan keterikatan dari segala hal. Atau satu hal atau dua hal. Bantu mereka Tuhan. Roh Kudus-Mu bantu mereka. Agar mereka benar-benar merdeka dari keterikatan mereka yang saat ini mereka sedang perjuangkan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari coba kita meneliti 3 makna kemerdekaan dari keterikatan yang tadi ya. Yang pertama adalah perbudakan perhambaan. Yang kedua adalah sikap perilaku keterikatan atau kecenderungan akan berbuat dosa. Kita mengenal dari perjanjian lama. Bagaimana bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. 400 tahun hidup dalam kesulitan menjadi budak dan hamba. Di Mesir. Mereka hidup 430 tahun. Di mana 30 tahunnya hidup dalam kemakmuran. Karena Yusuf dikatakan menjadi orang yang dipercaya. Tetapi setelah itu raja-raja yang lainnya tidak mengenal dia. Dan kemudian memperbudak bangsa Israel yang hidup di Mesir.
Bangsa Israel ini keluar dari perbudakan perhambaan. Allah dengan tangan yang kuat mengutus Musa, membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah terjanji, tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, katanya ya. Maka mereka diajak keluar. Dikatakan 675.000 orang lelaki berjalan mengikuti Musa. Musa dengan tongkatnya dia berjalan di sana di belakang. Ikut semua 675.000 orang lebih lelaki. Kalau ditambah perempuan dan anak-anak 2 juta orang. Musa dengan satu tangannya mengangkat. Jalan kiri, kiri. Kalau Tuhan bilang kanan, kanan. Diam, diam. Duduk, duduk. Tidur, tidur. Berdiri, berdiri. Betapa luar biasanya Allah kepada bangsa Israel. Tetapi kemudian mereka yang telah dibebaskan dari perbudakan dan perhambaan itu ngeyel, ngedumel, ngomel, malah berani ngelawan sama Allah yang membawa mereka untuk keluar dari perbudakan. Dikatakan dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 3 seperti ini. Segera setelah orang-orang Israel meninggalkan Mesir, mereka mengeluh bahwa mereka tidak mempunyai cukup makanan. Mereka berkata, lebih baik jadi budak. Allah sudah membebaskan, mereka sudah berjalan kurang makan. Mereka bilang, aduh lebih baik jadi budak di Mesir, di sana aku merindukan ketimun, aku merindukan bawang, aku merindukan semangka. Di dalam kitab suci disebut begitu. Mereka masih lebih mau jadi budak gara-gara itu sikap dan perilaku yang tidak benar. Sampai Allah berkata seperti ini. Dalam Bilangan 14 ayat 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. 10 kali, bukan sekali. Ngeyel, ngedumel segala macam. Teman-teman semua. Bukankah ini mencerminkan sikap Anda dan saya? Betul? Betul? Bukankah kita telah dimerdekakan dari perbudakan dosa? Ketika Yesus Kristus, Juru Selamat, Allah yang menginkarnasi menjadi manusia, dalam misteri penyelamatan manusia, harus wafat mati di kayu salib dengan cara yang paling hina. Dia telah melepaskan kita dari perbudakan dosa. Betul? Yang kedua, tapi Anda dan saya, setiap kali masuk dalam ujian, kesusahan, betapa banyak dari kita, termasuk saya, kita nggak usah munafik, ya. Tinggal bagaimana kadarnya. Bukankah ketika kita yang sudah diberikan pembebasan merdeka dari dosa, ketika hidup dalam kesulitan, tantangan, kita sering ngeyel kepada Tuhan? Pernah nanya gini, Tuhan katanya engkau hebat. Kok sekarang aku sedang kesulitannya gak ada yang bantu. Benar? Tuhan, aku kesepian Tuhan. Aku minta jodoh seiman yang kau kirimkan yang gak seiman terus. Ya syukur, kenapa gak mau masuk dalam komunitas seiman? Kalau engkau mau jodohnya seiman, ya harus masuk dalam komunitas bukan berarti komunitas yang lain tidak baik, tapi katanya mau dapat jodoh yang ya harus yang seiman. Tuhan, aku sakit Tuhan, kok gak sembuh-sembuh Tuhan.
Kemana kuasa-Mu Tuhan? Tolong aku Tuhan. Ngedumel, ngeyel, nanya. Sampai ada lagunya kan. Kok nanya sih? Nanya ya. Kita sering bertanya-tanya atas apa yang Tuhan sudah katakan. Percaya dan berharaplah kepadaku. Tapi kadang kita tidak bisa. Dalam keadaan kita sedang diam, berdoa. Di sini banyak suara-suara yang mengatakan, bener enggak? Bener enggak? Begitu ya. Mengapa bisa terjadi? Karena Anda dan saya memiliki harkat yang tadi. Kebebasan. Sehingga kita boleh memilih. Mau memilih berharap dan percaya kepada Tuhan saja. Atau engkau memilih kehendak bebasmu untuk mempertanyakan dan bersikap berperilaku yang berbeda dari apa yang dia inginkan. Pilihannya di kita. Yang ketiga, makna yang ketiga, ini makna yang paling dalam. Saya sampaikan satu cerita nyata. Saya menampingi wanita ini, usianya sudah 60 tahun. Bukan teman, sahabat. Ya, kalau teman kan sekedar ya, ini sahabat. Kenapa sahabat? Karena dia tahu. Kalau saya sedang retret, damping retret, dia tahu. Makanan saya pagi-pagi itu apa? Havermut. Hanya dikasih air putih. Gula merahnya sedikit aja. Dia tahu. Maka dia tahu, selalu kasih tahu panitia. Pak Yes itu kalau makan paginya gak banyak. Havermut. Kasih gula merah sedikit, dikocek, kasih air panas. Terus dia makan buahnya banyak dan sayurnya banyak. Saya juga tahu dia kesukaannya apa. Sahabat. Tapi bukan sahabat yang tapi sahabat pelayanan. Usianya 60 tahunan. Sejak usia 30 tahun, setelah menikah, dia ternyata mengalami apa yang dinamakan penderitaan autoimun. Sekarang hampir semua orang kalau sakit dibawa ke dokter yang mahal bilang autoimun ya. Autoimun lagi, autoimun. Kita nggak ngerti autoimun apa sih? Ya. Banyak sekali teman-teman saya udah usia 61, saya 61. Dia bilang, Bro Yes, saya takut ke dokter yang terkenal tuh. Nanti kalau diperiksa dibilangin autoimun. Karena banyak yang dikenal bilang autoimun. Tetapi autoimun ini yang menyebabkan dia sering merasa lemah. Kadang-kadang tiba-tiba dia badannya lemah gitu. Dan kalau sakit pilek lama. Nggak sebentar, kalau kita pilek 3 hari ya. Asal tidur cukup, nyenyak, makan banyak, minum banyak, air panas, mandi air panas, sembuh. Dia ini bisa 3 minggu. Itu autoimun rupanya, dia punya daya tahan tubuhnya sangat berkurang. Semakin usianya lanjut, 30, 40, autoimunnya lebih luar biasa. Sehingga kalau misalkan melayani, dia tidak sanggup untuk berlutut. Begitu. Nah kemudian karena dia sangat senang untuk merangkai bunga, dia beralih pelayanannya di altar kudus. Setiap mulai hari Jumat, dengan kelompoknya, ngerangkai bunga untuk di altar. Itu dia selalu gembira dalam kesulitannya, kesakitannya, dia selalu bersuka cita. Tidak pernah ada keluhan yang luar biasa. Apakah dia bertanya kepada Tuhan? Ya. Apakah dia kadang-kadang marah? Ya. Apakah dia kadang-kadang sedih? Ya. Kecewa? Ya. Tapi tidak berlebihan. 3 tahun terakhir, ternyata dokter memvonis dia lebih. Selain autoimun, ternyata dia mengalami penderitaan yang lebih hebat. Yaitu otot dan sarafnya. Itu kadang-kadang tidur. Tidur sendiri. Pernah dengar?
Penyakit itu. Jadi dia tidak bisa mengontrol otot dan sarafnya. Kadang-kadang ketika dia sedang duduk atau sedang tidur, bahkan tidur, tiba-tiba dia nggak bisa bergerak sama sekali. Bisa 12 menit, 15, tapi paling lama 15 menit. Masalah besar adalah dia tidak bisa mengontrol lidah dan anak tekaknya. Sehingga ketika sedang otot dan sarafnya itu tidak bisa terkontrol, dia tidak bisa bernafas. Kalau tidak ada suami dan anak-anaknya yang melihat, dia bisa mati. Harus dikasih tepukan di dada, terus dikasih oksigen. Teman-teman semua, apakah dia kecewa? Kecewa dengan hidup dia? Sedikit kecewa. Wajar? Wajar. Apakah dia kadang-kadang marah dengan hidup dia? Yes. Apakah dia sering bertanya kepada Tuhan? Yes, dia tanya. Tapi tidak sekalipun dia itu ngamuk dan meninggalkan Tuhannya. Sampai suatu hari, di sore hari dia telepon saya. Bro Yes, datang dong. Aku kok kayaknya ngomongnya sudah pelok ya. Aku kok kayaknya sudah hampir selesai. Selesai apa? Saya bilang hampir selesai. Rumahnya kurang lebih 7 kilometer dari saya. Cepet-cepet saya bilang istri saya mau ke sana dulu ya. Kenapa? Oh dia itu, cepet. Karena istri saya kenal sekali. Saya bantu doa segala macam. Dia tenang, udah. Saya pulang, ternyata beberapa menit kemudian dia berpulang dengan damai sejahtera. Itu yang dinamakan dengan merdeka yang ketiga. Apa itu merdeka ketiga? Merdeka ketiga adalah merdeka dari segala keterikatan. Dia tidak lagi melihat fisiknya sakit, jiwanya kadang-kadang lemah, rohaninya kadang-kadang bergetar. Tuhan, kenapa? Tapi dia pelihara satu yang tidak pernah dilupakan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dia pegang teguh janji kebenaran firman Tuhan, bukan pembenaran. Maka Yohanes 8 ayat 31 berkata seperti ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Dia tahu bahwa Yesus Kristus firman-Nya adalah ya dan amin. Awal sampai dengan akhir. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia percaya firman Yesus ya dan amin. Datanglah kepadaku setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku sebab kuk yang kupasang sangat ringan. Dia berkata kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Dia pegang janji Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia pegang janji Tuhan Yesus dan mendapatkan kemerdekaan yang nomor 3, yaitu kemerdekaan dari keterikatan segalanya. Mudah? Apakah ketika Anda dan saya sakit, Anda terus bertanya-tanya kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Bukannya makin sembuh, makin sakit. Ketika masa COVID saya harus membereskan ratusan karyawan. Habis-habisan. Benar-benar saya digundulin, habis-habisan. Saya hanya bertanya, Tuhan, kalau aku sampai enggak sanggup Tuhan,
aku serahkan kepada Engkau. Pokoknya apa yang Engkau Tuhan, Engkau suruh aku kau jalankan. Gundul, habislah gak masalah. Ketika keluarga kami kehilangan satu orang kakak ipar karena COVID. Bukan karena kesalahan dia, karena dialah penggiat mensosialisasikan. Ayo cepet semua divaksin. Orang Jakarta keras kepala. Disuruh vaksin, dibilang mau dibunuh. Maunya Pfizer, gak mau yang dari Cungkwo. Oh gak mau ini, gak mau ini. Akibatnya penggiat, kakak saya dokter. Kakak ipar saya ketua RT. Adik ipar saya ketua RW. Kan kita harus menjalankan sosialisasi vaksin. Ketularanlah sekeluarga. Hanya 3 hari harus pergi. Meninggal tidak boleh kita kunjungi. Di kremasi tidak boleh hadir kita. Hanya ada wakil. Nangis kita. Karena hubungan keluarga kami sangat dekat. Tapi kakak saya, cici saya berkata, ku serahkan kepadamu semua Tuhan. Kemerdekaan dari keterikatan segalanya. Enggak mudah. Jadi kalau saat ini Anda dan saya sedang kehilangan, kecewa, berkekurangan, penuh dengan luka-luka, sakit penyakit. Apa yang kita harapkan, kita mohonkan belum terkabul. Apa yang kita sedang bangun, gugur. Apa yang sedang bertumbuh, mandek. Mari kita coba belajar dari 3 makna ini. Kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Sudah, terima kasih Tuhan. Kita dibebaskan dari dosa yang berkesinambungan, sikap dan perilaku yang tidak baik, kecenderungan dosa. Yang ketiga, kita minta Tuhan, tolong Tuhan, agar saya benar-benar mereka dari keterikatan segalanya. Mari kita berdoa. Bolehkah tim pujian? Silakan bawakan pujiannya. Apa aja buat penyembahannya. Mari teman-teman semua, kita mau belajar dari permenungan pada malam ini. Kita belajar bahwa kita memang hidup dalam kesalahan yang berlapis-lapis. Tidak mudah kita berjuang sepanjang hidup ini. Tidak mudah. Tapi kita percaya asal kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran firman itu akan membebaskan kita. Terima kasih masyana korang lama masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Biarkan musik mengalir. Terima kasih Tuhan, karena kuasa anugerah-Mu telah menyucikan kami semua. Kuasa darah-Mu yang kudus telah menebus kami dari segala perhambaan dan dosa. Kuasa darah-Mu yang kudus telah menyelamatkan kami dan membawa kami untuk tidak menjauhi Engkau, tetapi terus-menerus mendekat kepada Engkau, agar kami boleh dengan kuasa darah-Mu yang kudus mengerti, memahami, memegang, merawat dan mewujud nyatakan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Teman-teman semua, jikalau saat ini engkau merasa keterikatanmu begitu lekat sekali, apapun itu, mungkin keterikatanmu akan emosimu, keterikatanmu akan kemarahanmu, keterikatanmu akan masalah cinta akan uang, keterikatanmu akan pemikiran-pemikiran yang tidak sehat dalam kehidupan seksual dan berrahim, keterikatanmu karena engkau selalu hidup dalam dosa, kedagingan, mulut yang kotor, kuasa-kuasa di luar Yesus Tuhan. Atau engkau tidak bisa berdamai dengan dirimu. Engkau selalu menyalahkan orang lain dan engkau tidak bisa memaafkan orang lain juga. Atau apapun saat ini. Katakan saat ini dengan sepenuh hati. Oleh kuasa darah Yesus Kristus, aku mau melepaskan semua keterikatan ini. Oleh kuasa darah Yesus yang kudus, aku mau memerdekakan hidupku dari keterikatan ini. Dan oleh kuasa darah Yesus yang kudus, aku mau memegang dan dimampukan bertumpu pada kebenaran firman-Mu saja. Agar hidupku mengalami kebenaran yang sejati. Kemerdekaan sejati sebagai anak-anak Allah. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pemberitaan firman-Mu pada malam ini. Kami percaya Tuhan di dalam Yesus Kristus semua keterikatan yang kami alami, kami mau tanggalkan, kami lepaskan, kami buang jauh-jauh dan tidak menjadi beban dalam hidup kami. Dan kami mau belajar terus, berjuang terus bersama Engkau. Bersama dengan Engkau Yesus memanggul salib kami. Agar beban dosa kami tinggalkan. Keterikatan kami tinggalkan, kami buang jauh-jauh. Dan hidup kami semakin ringan hanya bersama Engkau saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sedang kami doakan. Yang sedang mengalami keterikatan apapun. Keterikatan fisiknya, jiwanya, rohaninya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya saat ini juga semua yang kami doakan di dalam nama-Mu tidak akan sia-sia. Dan kuasa darah-Mu akan memberikan kepada mereka pembebasan dari keterikatan-keterikatan tersebut. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja Santo Paulus yang kami cintai. Untuk gembala kami, untuk umat dan pengurusnya, dan juga seluruh komunitas yang hadir pada saat ini dan seluruh keluarga kami, dan setiap orang yang kami doakan, maupun segala musuh-musuh kami, lawan-lawan kami. Kami percaya dalam kasih-Mu Tuhan, kami juga mau doakan semua seteru kami, agar mereka mengalami pembebasan, kemerdekaan dari segala keterikatan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu menuntun bangsa Indonesia yang kami cintai. Masuk ke dalam suatu proses pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis. Agar negara ini bisa memberikan kedamaian, keadilan, kebenaran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Dan kami taruh semua doa-doa ini, harapan ini, kerinduan ini hanya kepadamu Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Pak Yes akan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Baik, sampai mengirim persembahan, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan bahwa sungguh anugerah Tuhan mempesona. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kehidupan bagi kita, Tuhan telah menyelamatkan hidup kita, dan mari kita angkat pujian ini. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi kami katakan Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh
kepada Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, Karena karyamu sungguh ajaib. karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita tundukkan kepala kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu atas segala cinta Tuhan, atas segala kasih yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah ingatkan kami pada malam hari ini supaya kami dapat terbebas dari keterikatan akan perbudakan, keterikatan akan dosa, dan keterikatan-keterikatan yang lain Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kemerdekaan yang sejati. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah memberikan langit selalu biru. Engkau tidak pernah memberikan hujan setiap saat. Tapi yang kami tahu, yang kami imani saat ini adalah Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu beserta dengan kami. Kami mohon pimpin tuntun langkah kami. Karena kami tahu Engkaulah gembala yang baik. Dan kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena kami punya Allah seperti Engkau yang terus-menerus menopang setiap langkah-langkah hidup kami. Kau tak henti-hentinya mau menggendong kami. Kau tak henti-hentinya mau mengulurkan tangan-Mu kepada kami agar kami selalu berada di jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga untuk persembahan malam hari ini. Biarlah persembahan yang boleh kami berikan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan kiranya dapat menjadi berkat bagi siapapun yang membutuhkan bagi kami. Kami juga berdoa untuk saudari-saudari kami yang berulang tahun, Bu Sis Cynthia, Pak Heriawan, Ibu Elena, Pak Urinius, dan Sis Indria. Terima kasih untuk kehadiran-Mu mereka di tengah-tengah kami. Mereka semua yang menjadi satu keluarga dalam iman Tuhan. Kami percaya Engkau terus memberkati, menyertai mereka dimanapun mereka berada, dimanapun mereka Kau utus. Biarlah berkat rahmat-Mu, anugerah-Mu turun atas mereka dan mereka dapat menjadi berkat dan terang bagi sesama mereka. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami terus-menerus belajar mengucap syukur dalam kehidupan kami karena kami tahu bersukacita adalah suatu keputusan Tuhan. Dan saat ini kami bangkit berdiri dan kami mau angkat tangan, kedua tangan kami, dan bersama-sama kami mau katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Inilah hati kami dan syukur kami. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala cinta. Terima kasih untuk malam hari ini kalau kami boleh bersama-sama bersukacita, bersorak-sorai memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami kembali di minggu yang akan datang bersama-sama untuk kembali menikmati indahnya diam di hadirat Tuhan.
dan pimpin sertai kami dalam perjalanan pulang. Lindungi kami sehingga kami boleh dapat selamat sampai di rumah tanpa kekurangan satu apapun. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang-orang kami kasih dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Engkau juga memberkati mereka sama seperti Engkau telah memberkati kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.